Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Semoga kabar baik semuanya. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi asmain. Alhamdulillah. Semoga Allah yang Maha berilmu memberikan ilmunya kepada kita semua sehingga kita dipermudah dalam menjalani hidup ini karena barang siapa yang ingin dimudahkan dalam urusan dunianya dia harus menguasai ilmu dunia, begitu juga siapapun yang ingin selamat di akhirat dia juga harus memahami, mempelajari, dan mempraktekkan ilmu akhirat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk sedikit berbagi. Ini tulisannya testimoni pembaca buku panduan adab, panduan pembiasaan adab anak dan orang tua. Alhamdulillah ini bukunya sudah saya baca. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dwi Suiknyo. Saya seorang ayah dari 3 anak, dan merasa bersyukur bisa membaca buku ini. Kami tinggal di Yogyakarta sehingga dengan kemudahan Zoom ini dapat berjumpa dengan Bapak Ibu meskipun dalam format online. Semoga nantinya acaranya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, Ustadz dan Ustazah di SDIT Ulul Albab 1 Purworejo. Ini sebagai pelopor sekolah adab, ini sangat menarik ya, terutama bagi orang tua. Ini memang sayangnya sekolahnya di Purworejo, sedangkan kami di Yogyakarta. Tentu kalau SD Ulul Albab ada di Yogyakarta atau kami tinggal di sana, insya Allah anak-anak bisa sekolah di sana. Kepada Ibu Rohaniyah yang kami hormati sebagai Kabid Kurikulum di SDIT Ulul Albab 1 Purworejo, kemudian ada Bu Ayi Antoko Ratri sebagai konselor tumbuh kembang anak. Ini kesempatan ini saya tidak bisa berbicara banyak secara materi karena keilmuannya tentu jauh lebih hebat Bapak Ibu guru maupun Ibu pembicara Bu Aya Antoko Ratri ya sebagai konselor tumbuh kembang anak. Kesempatan ini saya gunakan untuk sedikit berbagi bacaan saya atas buku panduan pembiasaan adab anak dan orang tua yang baru diterbitkan oleh tim pengembang kurikulum dari adab yang bekerja sama dengan Transmedia Yogyakarta. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan 3 catatan hasil bacaan saya ya. Ini sebenarnya akan ada korelasi ketika apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu juga sudah membacanya. Buku ini salah satu buku yang menurut saya seharusnya sudah ada di rumah kita semua ya, sebagai orang tua. Terlebih masa-masa seperti saya ini sangat tepat karena apalagi anak-anak masih di anak saya SD kelas 3 dan kelas 6, kemudian yang satu TK. Dari sedikit cerita ketika membaca buku ini untuk kali pertama, di bagian berapa bagian halaman depan, kalimatnya dan paragrafnya sangat menampar sekali ya. Saya cukup termenung cukup lama dan merasakan banyak dosa sebagai orang tua karena mungkin sebagai seorang bapak ataupun ayah kan yang menjadi pikiran kan kerja kerja dan kerja ya. Jadi 3K, kerja kerja dan kerja. Ternyata tidak selamanya itu benar. Setelah membaca buku ini terutama di bagian depan saya menyadari sesuatu bahwa ternyata 3K-nya itu bukan hanya kerja 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 tetapi kerja, keharmonisan dan keluarga, ataupun kerja, keluarga dan keharmonisan maupun keluarga, kerja dan keharmonisan. Artinya bagi Bapak Ibu seperti saya pribadi yang bekerja juga, itu tetap harus menjadikan keluarga juga penting, keharmonisan di dalamnya juga penting. Nah, keterkaitannya dengan pendidikan seperti itu ya. Seperti di
SD Muhammadiyah Karangturi juga sering ada pengajian bahwa proses pendidikan itu tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi utamanya adalah di rumah ataupun dengan orang tua. Itu yang menjadi landasan penting ya. Kenapa buku ini bagi saya cukup menampar ya, banyak renungan di bagian depan. Saya kira ini juga bagian dari kesengajaan tim penulis untuk menyajikan ini, untuk menumbuhkan kesadaran mindfulness gitu, bahwa menjadi orang tua memang bukan pilihan, atau seperti itu yang saya baca ya, bukan pilihan. Artinya anak-anak itu kan anugerah, sehingga amanah ini tidak meleset, semoga seperti itu, tidak diberikan kepada orang yang tidak tepat. Jadi tamparan pertama seperti itu. Jadi proses pendidikan terjadi di rumah yang lebih utamanya, meskipun di sekolah ada pembelajaran juga, tetapi kontribusi orang tua terhadap pendidikan anak itu cukup besar, bahkan sangat besar. Dari pengalaman saya pribadi juga, kita masuk pesantren mulai SMP misalkan, tetapi SD itu juga masih bersama orang tua. Jadi memaksimalkan ini. Saya berterima kasih kepada Ustazah atau Ibu Sri Bandiah yang memberikan buku ini sehingga saya bisa membacanya secara isinya, dan ini membangun kesadaran juga di keluarga kami dan menjadi diskusi saya dan istri juga. Juga keluarga besar saya juga, kami kalau berkumpul sering membahas ini juga. Karena terlebih menyiapkan anak-anak yang ingin masuk pondok pesantren misalkan, itu kan butuh persiapan khusus. Nah, semoga Bapak Ibu sudah membaca buku panduan pembiasaan adab anak ini, adab anak dan orang tua ini. Jadi saya diberikan waktu setidaknya 10 menit dan saya memberikan 3 catatan yang terkait dengan buku ini. Yang pertama adalah kekaguman saya dengan sekolah SD IT Ulul Albab terkait dengan penulisan buku ini. Karena menurut saya gerakan literasi sekolah itu memang sekarang sudah giat-giatnya, dan beberapa kali saya juga diundang di beberapa sekolah untuk memeriahkan gerakan literasi ini. Tetapi terkadang endingnya memang tidak ada karya nyata, itu yang eh, cukup disayangkan. Nah, dalam proses pembuatan buku ini misalkan oleh tim pengembang kurikulum adab, itu sekolah sudah mengupayakan sedemikian rupa yang kalau saya baca dari sisi konsep bukunya sudah sangat lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya mendapatkan buku ini, saya kagum dengan pihak sekolah ya, yang ya kita tahu kesibukan Bapak Ibu guru, Ustadz dan Ustazah itu kan sangat padat sekali ya, selain mengajar kan ada urusan administrasi yang lain seperti itu. Tetapi masih menyempatkan untuk menulis maupun menyusun buku seperti ini. Tentu ini butuh perjuangan yang cukup berat dan panjang juga, tidak sehari dua hari jadi seperti itu. Dan ini menyenangkan bagi saya pribadi maupun semua orang tua seharusnya. Karena apa? Karena buku ini ditulis oleh orang yang tahu, menurut saya benar-benar tahu dunia anak, kebutuhan anak seorang muslim gitu ya. Itu tahu, sehingga ketika membacanya itu ada keyakinan bahwa yang semua yang dituliskan adalah kebenaran seperti itu. Ya mohon maaf, di luar sana banyak buku yang ditulis oleh orang yang tidak kompeten. Ini saya tidak dalam porsi membicarakan buku lain, tetapi satu keunggulan dari buku ini adalah mereka yang Bapak Ibu yang menulis buku ini adalah orang yang tahu atau paham atas apa yang ditulisnya, sehingga kita sebagai pembaca itu merasa yakin sejak awal bahwa beliau-beliau ini memang paham dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah adanya keterlibatan orang tua. Jadi dari judulnya aja sudah ketahuan ya Bapak Ibu ya. Jadi panduan pembiasaan adab anak dan orang tua. Nah, kalau kita saya bandingkan lagi, kalau kita searching di Google maupun di Shopee misalkan belanja buku tentang adab anak, itu kebanyakan memang ditujukan kepada anak tanpa melibatkan orang tua. Jadi kalau ketika
misalkan kami ataupun kita belanja buku, jadi orientasinya akan diberikan kepada anak-anak dan mereka diminta membaca. Kalau buku ini tidak, ini buku ini justru ketika kita membelinya gitu, sebelum anak-anak membaca, kita dulu yang sebagai orang tua yang harus membaca. Jadi ketika buku ini sebelum dibaca anak-anak kami juga saya sendiri yang harus membacanya. Dan memang susunan di dalamnya juga melibatkan orang tua tidak hanya sebagai pembaca juga sebagai pembimbing. Nah, melibatkan orang tua dalam ini salah satu gerakan literasi ya, tidak hanya di sekolah dan di apa, tidak hanya di sekolah tetapi di keluarga juga. Bahwa buku ini mendorong orang tua, mendorong saya juga untuk mendiskusikan isinya dengan anak-anak. Dengan catatan tadi ya, orang tuanya harus membaca dulu. Nah, ini proses ini terjadi, kemudian pembelajarannya terjadi di rumah juga gitu. Harapannya ya misalkan ada waktu 1,5 jam ataupun 30 menit atau 1 jam, itu proses apa kita sebutnya transfer ilmu itu terjadi di rumah melalui buku ini gitu. Karena anak-anak juga tahu porsinya orang tua harus ngapain di isi buku ini. Jadi saya menyukai bagian itu, bagian ketika urusan adab ini tidak hanya urusan anak tetapi justru orang tua. Saya menjadi ingat ketika masa kecil itu kami satu keluarga itu dengan ayah ya, dengan bapak dan ibu itu di teras, kemudian ini kisah ini selalu saya ingat ya. Kemudian ada teman lewat, dia memanggil nama saya seperti itu, Dwi gitu. Kemudian saya diam saja. Kemudian bapak saya menegur bahwa kalau ada teman lewat dia menegur, seharusnya saya juga menegur gitu. Menegur balik ataupun menjawab ya. Waktu itu saya menjawab cukup ringan. Sebenarnya saya menjawab Pak, tapi menjawabnya dalam hati gitu. Kata Bapak, ya nggak bisa kok menjawab dalam hati. Karena dia kan menyampaikan salamnya kan lewat lesan. Kita harus menjawabnya lewat lesan. Sebenarnya proses pendidikan adab seperti ini di keluarga kita sudah berlangsung ya Bapak Ibu. Saya yakin apalagi orang orang Jawa. Ada unggah-ungguh, tepo selero, dan sopan santun seperti itu di Jawa sangat dijaga sekali. Hanya saja memang ketika itu berjalan alami, tidak ada tuntunan ataupun landasan secara teori misalkan, apalagi secara keislaman ditulis dengan lengkap, itu akan menjadi bias bagi orang tua. Mana yang harus disampaikan, mana yang tidak seperti itu. Nah, di buku ini yang saya sukai adalah keterlibatan itu. Nanti ada diskusi antara anak dan orang tua atau orang tua dengan anak tentang materi isinya dan sekaligus bisa dipraktekkan. Itu catatan saya yang kedua. Kemudian catatan saya yang ketiga adalah isi kontennya itu kombinasi yang unik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin ingat ya waktu SMP, ini terutama dengan para santri ataupun Bapak Ibu yang alumni pondok pesantren pasti mengalami ini juga. Jadi saya juga ketika SMP sudah di pesantren, di sana juga diajarkan tentang adab yang sifatnya praktis, Bapak Ibu ya, yang sifatnya praktis, ya seperti adab 24 jam sehari-hari seperti itu. Kemudian ketika di mahasiswa, saya juga di pondok pesantren mahasiswa, di sana saya menemukan buku mempelajarinya juga yang sifatnya lebih berat karena sudah mahasiswa, isinya landasan teori gitu ya, kemudian membangun keyakinan yang tidak praktis lagi. Kemudian tahun 2015 atau 2016 saya menemukan buku juga, ini saya sudah bekerja dan berkeluarga, itu tentang adab sehari-hari ya Islami, itu kembali lagi sangat praktis begitu. Sangat praktis, isinya poin-poin apa yang harus dilakukan seorang muslim selama 24 jam. Nah, buku ini itu kombinasi keduanya dan saya pribadi jujur baru menemukan saya membaca ini baru buku ini yang isinya ini pertama ataupun kombinasi saya sebutnya itu antara teori dan di sini disebutnya SOP ya. Jadi meskipun SOP itu akrab dengan istilah di perusahaan atau secara teknisnya, secara panduannya ada. Jadi secara teori ada atau landasan teorinya ada, kemudian juga disertakan panduan praktisnya. Jadi kita ketika membaca buku ini punya dua jangkauan ya.
Ini landasannya apa, kemudian misalkan bagaimana cara kita bersahabat, memperlakukan sahabat, ada landasan teorinya, kemudian ada standar operasional prosedur yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian yang dilakukan anak-anak di rumah gitu. Sehingga menurut saya ini isinya saling melengkapi. Dan kita tidak susah-susah lagi sebagai orang tua untuk mencari bahan materi lainnya karena di sini sudah disediakan seperti itu. Dengan catatan seperti ini, saya menjadi lebih bersemangat untuk menyampaikan materi buku ini kepada terutama ke keluarga ya, karena eh, ponakan-ponakan saya juga masih ada yang masih SD gitu. Tapi sekali lagi, selengkap-lengkapnya buku ini Bapak Ibu, tujuan akhirnya memang harus dipraktekkan atau diimplementasikan. Nah, di bagian teori mungkin kita akan lupa ya. Kemudian nanti kita bisa membaca ulang atau mengkaji lagi, kemudian menjadikan itu adab-adab yang ada di dalam buku ini sebagai SOP di rumah. Ya minimal kita eh, kalau memang begini dilemanya kita itu tidak semua orang tua memahami proses pembelajaran atau pendidikan anak gitu. Nah, kalau misalkan buku ini menjadi pegangan bagi orang tua, maka proses pendidikan adab atau pembelajaran adab di rumah itu bisa berjalan dan memiliki ukuran. Paling tidak ya, bukan ukuran misalkan dinilai A, B gitu ya, tidak hanya sekedar itu, tetapi punya pegangan referensi, rujukan yang jelas, yang bisa disepakati ya paling tidak antara orang tua dan anak. Maka dalam proses pembelajaran di rumah tentang adab ini tentu bisa jadi juga nantinya orang tua dievaluasi oleh anak gitu. Bisa jadi karena misalkan ya si orang tua kan dalam kondisi capek, lelah, bekerja seperti itu, ketika sampai di rumah lupa tersenyum, lupa menyapa, lupa salam dan lain sebagainya, lupa berdoa dan lain sebagainya. Nanti anak juga akan kaget kan biasanya kok ada babi seperti ini gitu. Jadi proses diskusi di situ berjalan gitu secara alami. Misalkan eh, seorang ibu tanpa sengaja ya itu melempar makanan ke anak. Anak cukup kaget dengan tindakan itu. Loh, kok makanannya dilempar, Umi misalkan? Kenapa makanannya dilempar Ibu gitu? Bunda, kenapa kok melempar makanan dan lain sebagainya. Itu kemudian kan menjadi catatan bagi orang tua juga. Jadi meskipun porsi orang tua dalam pembimbingan adab kepada anak itu lebih besar, nanti pada akhirnya ketika praktek pun itu akan menemui ataupun mengalami hal-hal seperti itu. Nah, itu yang kemudian butuh komunikasi lanjutan. Orang tua bisa meminta maaf, menyampaikan terima kasih, seperti itu. Nah, dengan proses seperti itu, anak juga bisa belajar dari orang tua. Nah, ketika mereka menyalahi adab atau aturan yang sudah disepakati melalui buku ini, materinya, itu mereka juga tidak enggan untuk meminta maaf, tidak gengsi gitu ya, juga menyampaikan terima kasih dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya kira ini buku yang memang harus kita rekomendasikan ya kepada keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang di rumah memiliki anak, terutama ya di usia, kalau saya lihat sih di usia SD ya, memang mungkin ada pertanyaan gimana kalau anaknya sudah masuk SMP atau SMA. Paling tidak ini menjadikan panduan ataupun checklist ya, kalau dalam bahasa kita mungkin daftar yang harus kita lakukan adab-adab anak dan orang tua di dalam rumah atau yang harus dikuasai, dan ini cukup memudahkan kita, paling tidak kita punya pegangan bahwa ini yang harus kita lakukan sehingga nanti proses pendidikan adab itu tidak sepenuhnya terjadi di sekolah tetapi oleh orang tua juga bisa disampaikan seperti itu. Kalau misalkan ini saya menjelaskan eh, panjang lebar, ini seharusnya yang nanti Bapak Ibu bisa ngobrol dengan Bapak Ibu Ustadz dan Ustadzah yang menulis buku ini, karena beliau nanti bisa menyampaikan isinya secara utuh. Saya pribadi sekali lagi mengucapkan terima kasih
memberikan apresiasi, kemudian bangga dengan hadirnya buku ini, dan di setiap kesempatan ketika ada rekan ataupun kawan yang sekarang memiliki anak di usia SD, ini kan angkatan saya ya, ini tentu saya akan menyampaikan bahwa ada buku bagus yang bisa kita diskusikan kan, dijadikan rujukan untuk pembiasaan adab anak dan orang tua. Terakhir, selamat kepada Bapak, Ibu guru, dan rekan-rekan di SDIT Ulul Albab 1 Prowerjo atas terbitnya buku ini. Pemilihan judulnya keren sekali, menggunakan diksi pembiasaan ya. Kalau tadi saya kan menggunakan diksi apa pendidikan dan pembelajaran, tapi Bapak Ibu memutuskan untuk menggunakan panduan pembiasaan. Jadi itu sangat tepat ya, karena ini memang tidak instan, tidak langsung jadi, tetapi memang harus perlu action atau amal dan istiqomah di dalamnya atau repetisi berkali-kali gitu. Bahkan dari situ nanti anak bisa terbentuk kebiasaannya atau habitnya, dan itu menjadi bagian dari dirinya gitu ya, atau menyatu, yang tidak sekedar menjadi ilmu maupun sekedar wawasan ataupun pengetahuan. Tetapi kalau sudah menjadi pembiasaan, itu semoga nanti menjadi dirinya, menyatu, dan itu menjadi pengalaman, sehingga pengalaman itu membentuk dirinya ke depannya, terutama tentang karakter Islami pada diri anak-anak yang tentu kita harapkan ya, seperti itu. Saya rasa cukup itu saja ya Bapak Ibu, karena saya punya harapan bahwa siapapun orang tua dimanapun ya bisa membaca buku ini, dan harapannya ini bisa diakses dengan mudah. Nanti ya misalkan ada yang berkenan membeli ataupun ingin membaca buku ini, mungkin Bapak Ibu dari pihak SDIT Ulul Albab bisa menyampaikan nanti pembeliannya di mana. Cukup segitu dari saya, semoga bermanfaat, semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar, kita menyimak materi dari ibu-ibu pemateri, semoga semua ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah, dan buku ini sekali lagi bisa diakses oleh para orang tua di luaran sana. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.